Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek akuntansi hari ini kita akan membahas tentang siklus perusahaan manufaktur. Jadi manufaktur itu berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang dia hanya menjual barang yang sudah jadi ke konsumen. Nah, kalau manufaktur dia harus berhubungan dengan produsen dulu untuk mendapatkan bahan baku, bahan mentah, bahan yang belum jadi, dan diolah menjadi barang yang sudah siap untuk dijual ke konsumen. Jadi perusahaan manufaktur ini mengolah atau membuat atau menjadikan bahan-bahan yang mentah menjadi barang yang sudah jadi, yang mempunyai nilai jual untuk dikirim ke konsumen. Nah, kan kalau perusahaan manufaktur juga ada persediaan. Persediaannya apa saja? Nah, persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses, kemudian persediaan barang jadi. Nah, saya contohkan di sini adalah perusahaan roti. Kalau perusahaan roti, persediaan bahan bakunya adalah misalkan tepung, mentega, gula, garam, dan lain-lain. Kemudian barang dalam proses. Nah, barang dalam proses ini adalah misalkan kalau di perusahaan roti itu adalah adonannya. Adonan jadi tepung, telur, mentega, gula, garam tadi dicampur menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi, yaitu adonannya. Nah, yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini adalah ya hasil akhirnya. Hasil akhirnya apa ya? Berupa roti. Seperti itu. Kemudian klasifikasi biaya. Jadi klasifikasi biaya di perusahaan manufaktur itu pada umumnya ada biaya produksi dan biaya operasional. Biaya produksi ini adalah ya biaya yang terkait langsung dengan proses produksi di perusahaan. Kalau biaya operasional atau yang biasa disebut biaya komersial itu biaya-biaya yang di luar dari produksi. Misalkan nanti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan lain-lain yang tidak terkait dengan produksi. Nah, kalau biaya produksi sendiri itu ada 3. Biaya material langsung, tenaga kerja langsung, kemudian overhead pabrik. Material langsung ini adalah ya biaya-biaya material atau bahan yang memang ditujukan untuk membuat suatu produk yang langsung terkait dengan suatu produk itu ya. Misalkan tadi roti, ya biaya material langsungnya ya biaya-biaya bahan baku seperti ya tepung, gula, garam. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung ini adalah tenaga kerja yang memang langsung terkait dengan produksi, yang memang mengolah bahan-bahan tersebut, orang-orang yang mengolah bahan-bahan tersebut menjadi barang jadi, yang menjadi biaya-biaya tenaga kerja langsung yang langsung terkait dengan produksi. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan produksi tapi dia menjadi biaya pelengkap, seperti itu, biaya pendukung istilah lainnya. Contohnya apa saja? Biaya material tidak langsung. Ini contohnya adalah biaya wadahnya, kemudian mesinnya, kemudian pembungkusnya bagaimana. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung ini adalah misalkan biaya pengawas atau biaya supervisor atau biaya misalkan quality control dari suatu produk. Misalkan suatu produk roti kan ada quality controlnya. Nah, itu termasuk tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang terakhir adalah biaya overhead pabrik lain. Biaya overhead pabrik lain ini misalkan biaya listrik, biaya penyusutan, biaya ya penyusutan, kemudian akumulasi amortisasi, mesin, seperti itu. Nah, biaya operasional sendiri atau biasa yang disebut biaya komersial itu umumnya ada 2, biaya pemasaran, kemudian biaya administrasi dan umum. Ya, biaya pemasaran itu ya seperti biaya iklan, kemudian biaya distribusi. Kalau biaya administrasi dan umum ya misalkan biaya administrasi perizinan, kemudian biaya sewa gedung, sewa mesin, seperti itu.
Nah, di sini kalau di perusahaan manufaktur itu juga ada namanya HPP, tapi HPP di sini adalah harga pokok produksi. Kalau di perusahaan dagang kan harga pokok penjualan ya. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, harga pokok produksi adalah dasar untuk perusahaan dalam menentukan harga jual dari suatu produk. Jadi, harga pokok produksi ini adalah berisi tentang biaya-biaya secara mendetail yang digunakan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau suatu produk. Contohnya seperti ini. Nah, laporan harga pokok produksi, ada persediaan dalam barang dalam proses, kemudian persediaan bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, overhead, biaya produksi. Pokoknya biaya-biaya yang harga pokok produksi ini adalah biaya-biaya yang terkait di dalamnya adalah biaya-biaya yang langsung terkait dengan produksi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada laporan laba rugi juga. Ini laporan keuangan, contoh-contoh laporan keuangan di perusahaan manufaktur ya. Laporan laba rugi seperti ini. Biaya-biaya pengeluaran operasional. Nah, biaya operasional masuk ke laba rugi ya nanti ya. Seperti ini. Kemudian neraca, ada aktiva, total aktiva, pasiva. Mirip dengan ya perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Cuma di sini ada persediaan dan mesin ya. Mesin produksi. Nah, yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini adalah laba ditahan awal, laba bersih, dividen. Laba ditahan ini adalah ya laba yang suatu laba yang akan dibagikan ke pemegang saham. Jadi perusahaan dalam membayar pemegang saham keuntungannya ya berdasarkan laba ditahan. Seperti itu. Bisa dilihat di sini laba ditahan awal, laba bersih ditambah dividen yang diumumkan, saham preference, saham biasa, total dividen yang diumumkan. Nah, laba ditahan akhir. Sekian pembelajaran hari ini ya, cuma penjelasannya saja ya tentang sekilas perusahaan manufaktur. Minggu depan kita belajar tentang mungkin keperhitungannya ya. Mungkin langsung ke contohnya saja ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.